Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan tugas hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ilham selaku dosen pengampu Politik Ketatanegaraan kelas G, dan terima kasih kepada Mbak Putri selaku yang sudah bergabung pada Zoom hari ini. Saya di sini akan membacakan presentasi yang bertema Politik Hukum Pasca Kemerdekaan. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Yasinta Salsabila Mahanani dengan NIM 20.24011 kelas Politik Ketatanegaraan G. Langsung slide berikutnya. Sebentar. Politik hukum masa Orde Lama. Pada awal pembentukan negara Indonesia, PPKI yang saat itu diketuai oleh Soekarno menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awal kemerdekaan, kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan Presiden dan dibantu oleh Komite Nasional. Soekarno menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sementara. Ketika suasana negara sudah lebih tentram, MPR dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Langsung slide berikutnya. Benar. Era demokrasi liberal. 1. Di zaman Soekarno, konstitusi berupa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang disebut dengan sosiodemokrasi. 2. Karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi liberal pada tahun 1945 sampai 1959 bersifat responsif atau populistik. 3. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang mengatur tentang pemilihan umum. Yang keempat, proses lahirnya undang-undang tersebut berdasarkan kehendak rakyat dan dibahas dalam Badan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan. Slide berikutnya.
pada era demokrasi terpimpin. 1. Konfigurasi politik di masa ini ditandai dengan 3 kekuatan politik utama, yaitu Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI. 2. Produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi terpimpin berkarakter ortodoks atau konservatif. 3. Pada masa ini, undang-undang tentang pemilu tidak pernah dibuat karena pemilu belum pernah dilaksanakan. 4. Ketentuan mengenai pemerintahan daerah pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 diganti dengan Perpres Nomor 6 tahun 1959. Berikutnya, era demokrasi terpimpin. 5. Perpres Nomor 6 tahun 1959 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. 6. Kontrol pusat terhadap daerah dilakukan melalui mekanisme kontrol yang ketat atas pembuatan peraturan-peraturan oleh daerah. 7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 yang menonjol adalah penuangan visi sosial dan politik Presiden. 8. Produk hukum saat ini merupakan instrumen bagi upaya realisasi visi insiden. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok agraria atau biasa disebut UU PA. Alasan UU PA berbeda dengan undang-undang lainnya. A. Bahan-bahan undang-undang ini telah diperoleh dan disusun oleh panitia yang dibentuk tahun 1948. B. Materi dalam UU PA merupakan perlawanan terhadap peninggalan kolonialisme Belanda. C. Materi UU PA tidak menyangkut hubungan kekuasaan. D. Terdapat 2 bidang hukum yang diatur, yaitu bidang hukum publik atau hukum administrasi negara dan bidang hukum privat atau hukum perdata. UU PA merupakan produk hukum yang responsif karena di dalamnya memiliki muatan hukum, adat, dan fungsi sosial atas tanah. Kediktatoran Soekarno. 1. Membuat TAP MPR tentang kepemimpinannya yang seumur hidup. 2. Istana menjadi menguat. 3. Partai-partai lain selain PKI menjadi lemah. 4. Kekuatan militer pun menguat. Dengan ini, imbasnya, aksi mahasiswa yang menuntut dibubarkannya PKI karena telah merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Nyatanya, PKI yang menjadi andalan Soekarno untuk menjadi mitra kerja justru melakukan pemberontakan. Politik hukum pada masa Orde Baru. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto diangkat sebagai presiden. Hal ini berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1968.
2. Politik hukum menjadi politik kekuasaan untuk mempertahankan jabatan. 3. Pemerintahan Orde Baru melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali pada tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1998. 4. Kekuasaan eksekutif yang kuat dan dominan dalam pemerintahan Indonesia diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan pembentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Bukti pemerintahan otoriter di fungsi ABRI yakni sebagai penjaga pertahanan dan keamanan Indonesia serta di ranah sosial politik. 2. Para pemimpin partai politik harus orang yang telah mendapatkan restu dari Presiden. Golkar dijadikan sebagai kendaraan politik bagi Orde Baru. 3. Interpretasi Pancasila hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Slide berikutnya. Partai Golkar sebagai penguasa politik Orde Baru. Hasil pemilu pada masa Orde Baru. 1. Pemilu tanggal 3 Juli 1971, Golkar sebagai unggul dan berhasil memperoleh lebih dari 65,56% atau 236 dari 350 kursi yang diperebutkan. 2. Pemilu-pemilu hingga pemilu 1997, Golkar senantiasa tampil dengan suara terbanyak pada pemilu itu. 3. Di dalam pemilu era Orde Baru, terutama semenjak pemilu pada tahun 1977, telah terjadi pembatasan peserta pemilu hanya menjadi 2 partai politik dan 1 golongan karya. Slide berikutnya. Tuntutan masyarakat Orde Baru. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penghapusan duifungsi ABRI. 3. Penegakan supremasi hukum atau HAM serta penghapusan KKN. 4. Desentralisasi yang adil antara pusat dengan daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kebebasan demokrasi. Berikutnya. Sebentar. Sistem politik yang dilakukan pada masa Orde Baru dilakukan dengan hati-hati melalui cara yang formal dan tampak konstitusional. Secara konstitusional, kebijakan yang dilakukan oleh Soeharto dapat dianggap benar. Namun secara substansional, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi. Setelah 32 tahun kepemimpinan Orde Baru,
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Mundurnya Soeharto adalah karena demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Berdasarkan presentasi di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pada awal pembentukan negara Indonesia, PPKI yang saat itu diketuai oleh Soekarno menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika suasana negara sudah lebih tentram, MPR dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna. Di zaman Soekarno, konstitusi berupa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang disebut dengan sosiodemokrasi. Karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi liberal bersifat responsif atau populistik. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 yang mengatur tentang pemilihan umum. Proses lahirnya undang-undang tersebut berdasarkan kehendak rakyat dan dibahas dalam Badan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat secara keseluruhan. Produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi terpimpin berkarakter ortodoks atau konservatif. Kontrol pusat terhadap daerah dilakukan melalui mekanisme kontrol yang ketat atas pembuatan peraturan-peraturan oleh daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menonjol adalah penuangan visi sosial dan politik presiden. Ada yang bisa ditanyakan? Saya mau nanya, Mbak. Ya, Kan di PPT itu ada mengenai UPA ya? Iya. Nah, itu saya mau tanya. Nama resmi UPA itu apa? Baik, akan saya pertimbangkan terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang sudah dipertanyakan. Undang-Undang Pokok Agraria secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Apa ada yang mau ditanyakan lagi atau ingin menambahkan mengenai isi presentasi saya? Bisa diulangi nggak, Kak? Soalnya putus-putus. Ya, sebentar ya. Undang-Undang Pokok Agraria secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang yang mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaat sumber daya agraria nasional di Indonesia. Apakah sudah jelas, Mbak Putri? Baik, sudah jelas, Kak. Terima kasih atas jawabannya yang diberikan. Baik, kalau sudah jelas presentasi ini akan saya tutup. Demikian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.